Permohonan kubu paslon 01 dan 03 yang meminta Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari Pilpres 2024 dan dilakukan pemilihan ulang dinilai sulit terkabul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pade Sinde dan Sindedon. Tentunya Pade selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana permohonan pihak 01 dan 03 untuk mendiskualifikasi Gibran dan diajukan pemilihan ulang, kata Profesor Yusril, sulit dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Aduh, pupus sudah harapan daripada Ganjar, Mahfud dan Anies Imin untuk memulai pilihan ulang. Emangnya duitnya siapa untuk pilihan ulang? Aduh. Ada-ada saja orang kalah ini ya. Itu hanya untuk mencari kesalahan daripada Prabowo Gibran agar bisa lepas daripada tuntutan bayar hutang. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Yusril Ikhsan Mahendra, pada Minggu 24 Maret 2024. Yusril menjelaskan jika Gibran didiskualifikasi, maka Pilpres ulang akan bersifat menyeluruh, yakni mulai tahap awal pencalonan presiden dan wakil presiden. Dirinya juga mengingatkan, berdasarkan gugatan itu, pelaksanaan Pilpres harus dilakukan di seluruh Indonesia, tak cuma di beberapa wilayah saja. Padahal betul, jadi kalau pilihan ulang ya seluruhnya, karena pesertanya adalah 3. Kalau toh misalnya mau pemilihan ulang dan pesertanya cuma 2, maka harus diadakan proses dari awal, dari proses pendaftaran, kemudian sampai pemilihan ulang atau pemilihan langsung nantinya itu. Maka itu tidak mungkin ya, karena bisa jadi yang mendukung partai yang mengusung Ganjar ataupun Anies tidak akan ada yang mengusung nantinya. Kan sudah kalah, ngapain diusung kembali kan? Mungkin seperti itu. Saya yakin tidak akan ada partai politik yang mengusung pasangan capres dari Anies Imin ataupun Ganjar Mahfud untuk didaftarkan di pemilihan yang akan datang atau dalam pilihan ulang kalau diproses dari awal. Begitu Mas Bro. Mekanisme seperti ini disebutnya tak dikenal dalam undang-undang tentang pemilihan umum. Betul. Lebih lanjut, dirinya menyoroti jika benar tahapan pemilu diulang dari awal, maka hingga 20 Oktober 2024 belum tentu presiden baru akan terpilih. Padahal, masa jabatan Presiden Jokowi telah habis pada Oktober 2024 dan tak dapat diperpanjang oleh siapapun, bahkan termasuk MPR. Maka apabila dipilih ulang atau pilihan kembali, itu tidak mungkin karena jadwal Pak Jokowi itu 20 Oktober. Nanti kalau pilihan ulang lagi, terus otomatis sama saja itu setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden tentunya. Kalau dijadwalkan dari proses awal itu tidak mungkin bulan Oktober dilantik presiden, tetapi dipilih ulang lagi, maka diberikan waktu mungkin 1 tahun lagi untuk proses pemilihan ulang itu. Sehingga itu hal yang tidak mungkin dikabulkan. Tidak mungkin kan presiden diperpanjang Jokowinya sampai 20 Oktober 2025. Nah, itu hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal. Sebelumnya mau memperpanjang malah nggak setuju, nggak boleh dari PDP. Kenyataannya sekarang malah sama saja dong untuk memperpanjang jabatan presiden kalau diadakan pemilihan ulang secara menyeluruh. Bukan partisan ataupun parsial ya dari TPS-TPS yang kalah. Kalau seluruhnya TPS kalah gimana? Aduh. Yusril turut menilai paslon 01 dan 03 inkonsisten. Pasalnya, kedua kubu baru meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi usai Pilpres 2024 selesai digelar, bukan saat proses berjalan. Ya,
Insyaallah nanti malam jam 9 kami tim pembela Prabowo Gibran akan mendaftarkan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara. Iya, sebagai pihak terkait ya, karena pasangan 01 dan 03 yang mengajukan gugatan dan 02 otomatis sebagai pihak terkait yang akan digugat. Oleh karenanya Yusril sudah siap untuk mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadapi gugatan daripada tim 01 dan 03. Mantap, Prof. Hasil pemilihan umum Presiden Wakil Presiden tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. Jadi tim kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Iya, persiapkan sesuatu ya. Apa yang disampaikan oleh pemohon Pak Anies dan Pak Muhaimin, lalu pemohon yang lain juga adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dan sudah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi, tapi kami belum mendapat salinan permohonannya secara resmi sebelum kami mendaftarkan diri sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti malam jam 9 sekitar 45 orang anggota tim pembela Prabowo Gibran ini akan bersama-sama 45 orang yang akan mengajukan ataupun mendampingi Profesor Yusril di dalam menghadapi gugatan tim 01 dan 03. Ini ya cukup sedikitlah 45 orang. Mungkin 1 juta orang yang akan datang ke timnya ke Mahkamah Konstitusi dari timnya 01. Wah, harus pakai bus berapa kalau 1 juta orang nih? Ya, sungguh suatu hal yang ya mustahil dan tidak masuk akal. Ternyata mengenai daripada apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo mengenai kasus Bank Jawa Tengah ini pada tahun 2022, dari PDIP, Trimedia Panjaitan itu juga sudah mengucapkan dan menyuarakan kasus Bank Jawa Tengah. Aduh. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng yang dugaan kerugian negaranya 235 miliar. Wow, kerugian Bank Jawa Tengah itu 235 miliar rupiah. Kita melihat tadi Eko Kuntadi, pendukung daripada Ganjar Pranowo yang sebelumnya adalah timnya Pak Jokowi, terlihat tidak bisa berkutik apa-apa apa yang disampaikan oleh Trimedia Panjaitan. Aduh, kasihan dong. Nanti kalau rapat dengan Jaksa Agung, saya juga akan tanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya. Dan itu yang periksa Kejagung. Bukan Kejati Jateng. Ya, langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah, itu yang kita harus lihat. Nah, jadi sebetulnya kasus daripada Bank Jateng ini sudah ditangani oleh Kejagung, Kejaksaan Agung maksudnya ya. Namun kenyataannya mungkin tidak dilanjutkan ataupun diproses kembali sehingga IPW itu melaporkan ke KPK. Wah, ini bahkan Trimedia juga mengancam akan membuka nanti pada rapat DPR akan menanyakan langsung kepada Kejaksaan Agung terkait daripada kasus Bank Jawa Tengah. Aduh, apes ini Bang Ganjar atau Mas Ganjar. soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Ya. Kita jangan salah mencari pemimpin. Kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Ya, ternyata Ganjar Pranowo bukan hanya dari pihak luar yang tidak suka. Namun demikian, Trimedia Panjaitan adalah merupakan orang dalam PDIP. Namun demikian juga akan mengungkap daripada profil daripada Ganjar Pranowo yang dikatakan tidak benar. Dan tadi Trimedia Panjaitan mengatakan carilah pemimpin yang punya rekam jejak yang baik. Ganjar Pranowo juga tidak terima atas tuduhan-tuduhan hal itu sehingga Ganjar Pranowo mengatakan harus diusut tuntas terkait daripada dugaan dana dari tambang ilegal triliunan mengalir ke kandidat capres di pemilu 2024. Soal temuan PPATK mengenai adanya indikasi pendanaan dana kampanye dari sumber ilegal. Ganjar bilang temuan PPATK terkait dugaan dana tambang ilegal dan pidana lain untuk kampanye bisa jadi peringatan untuk semua pihak. Ganjar minta temuan dana kampanye ilegal itu diusut secara transparan dan akuntabel.
Ganjar Pranowo menyuruh pihak terkait ataupun pihak hukum untuk mengusut terkait daripada dana-dana yang masuk ke kandidat tertentu. Namun demikian dia lupa bahwa dia juga punya kekurangan itu, sehingga dia ya bagaikan menepuk air, akhirnya nyiprat ke wajahnya sendiri begitu ya. Kita dengar pernyataannya. Apa yang disampaikan oleh PPATK memberikan warning kepada semuanya bahwa yang ditransaksikan itu adalah sesuatu yang legal. Kalau itu tidak legal, itu artinya bahaya yang akan muncul. Maka semuanya harus transparan, harus legal, ya, akuntabel gitu ya. Makanya semuanya diingatkan oleh PPATK. Mudah-mudahan semuanya bisa membenahi kalau ada yang tidak beres. Kalau dia bohong pasti nanti. Itu pernyataan Ganjar Pusat Pranowo. Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan transaksi mencurigakan dari tambang ilegal dan praktik kejahatan lingkungan yang diduga mengalir untuk kampanye pemilu 2024. PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye yang berasal dari tindak pidana lain. Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, kami menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Kenaikan lebih dari 100%, semua sudah kita lihat. Semua sudah diinformasikan ke KPU dan Bawaslu. Sementara ini kelihatannya untuk hal itu terkait daripada kasus tambang ilegal triliunan itu belum ada beritanya diajukan ke KPK. Apa yang disampaikan Ganjar itu hanya suatu luapan emosi saja barangkali, karena dia sendiri juga dilaporkan ke KPK terkait daripada penyuapan dari Bank Jateng dan juga gratifikasi. Ternyata tuduhan-tuduhan itu bahkan membalik kepada Ganjar Pranowo sendiri. Banyak kasus dana korupsi yang digunakan Ganjar untuk kampanye. Uang hasil korupsi menjadi sumber dana kampanye pasangan Capres Ganjar Mahfud. Diketahui Windu Aji Sutanto dijuluki Crazy Rich Brebes selaku pemilik PT Agung Lau Mining atau LAM merupakan terdakwa korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Kedekatan antara Windu Aji dengan Ganjar Pranowo terjalin sangat baik ketika Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hal ini melatar belakangi Windu Aji untuk menjadi donatur dana kampanye Ganjar Mahfud. Ya, Windu Aji adalah merupakan pengusaha tambang begitu ya, yang sangat dekat dengan Ganjar dan kenyataannya seperti itu. Menuding orang lain korupsi dana untuk kampanye atau dana kampanye ilegal, ternyata Ganjar sendiri juga melakukan hal yang sama. Aduh, gimana ini Mas Ganjar? Windu Aji didakwa korupsi pertambangan nikel dengan kerugian negara mencapai 2,3 triliun. 2,3 triliun. Selain itu, dana kampanye paslon Ganjar Mahfud juga mengalir dari Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, melalui uang hasil korupsi pembangunan proyek BTS 4G Kominfo. Waduh. Ternyata banyak duit korupsi yang digunakan untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Aduh. Happy Hapsoro merupakan pemilik PT Basis Utama Prima atau BUP. Dirut PT BUP Yusriski Mulyawan didakwa bekerja sama dengan terdakwa Johny G. Plate merugikan negara 8,3 triliun. 8,3 triliun dana yang dirugikan oleh Happy Hapsoro terkait daripada kerugian bank BTS maksudnya ya. Dari bahkan dari Nasdem itu sudah ditahan ya Johny G. Plate terkait hasil itu, dan ternyata dana uang itu diberikan juga untuk Ganjar kampanye dari katanya itu dari suami Puan Maharani ya. Namun Happy Hapsoro lolos dari jerat hukum pidana korupsi. Kubu paslon Ganjar Mahfud menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pendanaan kampanye sekalipun uang hasil korupsi. Uang hasil Waduh, ternyata ya begitu juga Mas Ganjar ya, makanya dia begitu sangat ngotot untuk mengajukan gugatan untuk pemilihan ulang dan mendiskualifikasi Gibran Prabowo. Oke bro, saya kira cukup sekian dulu kabar hari ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.